Alhamdulillah. Kelihatannya Ustaz, Ah, segar sekali kelihatannya. alhamdulillah segar. Iya, saya lagi prihatin banget ini Covid masih meningkat terus Oh, ya. iya, Alhamdulillah ala kulli hal. karena insya Allah. Iya, MC hari ini siapa ya? Dari anak ini, remaja masjid kan, Rohis? Ya, betul, 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 betul. Biar ada regenerasi Ustaz. Harus. Iya, Ini gantian terus ya dari waktu ke waktu. iya ada beberapa orang supaya kebagian semuanya. Pahalanya jangan untuk sendirian. Mas Edo siapa ya hari ini ya yang ini Mas Edo? Oh, Mas Panji ya. Sudah ada Mas Panji? Kalau sudah ada bisa dibuka. Belum muncul kayaknya Panji. Ya, sebentar. Ini nggak apa-apa. Baik, saya buka aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengikuti kajian melalui media Zoom yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Asep Sobari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Salam. Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Jamaah yang kami hormati, tema pada malam hari ini, tema yang sangat menarik, dengan judul Perubahan Peta Kekuatan Politik dan Ekonomi Madinah Pasca Perang Khaybar. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan pada Ustadz Asep untuk memulai tausiahnya. Dan kepada para jamaah, kami silakan untuk menyiapkan alat tulisnya untuk bisa menulis apa yang disampaikan nanti. Terima kasih, silakan Ustadz. Jazakallah khair. Syukran Mas Taiban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita tidak putus-putusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak sekali nikmat yang diberikan kepada kita semua, tentu nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak bisa kita ukur, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Meskipun di tengah segala keterbatasan dan kondisi yang begitu berat yang kita hadapi saat ini di tengah pandemi, tapi sebagai orang-orang beriman,
kita yakin betul bahwa di balik musibah seberat apapun tidak mungkin tidak terdapat hikmah dan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyayangi hamba-hambanya dengan nikmat ataupun dengan musibah sekalipun, eh, terlebih satu tentu saja kepada orang-orang beriman, wa kana bil mu'minina rahima, dan kepada orang-orang beriman Allah itu sangat penyayang. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Muslimin muslimat rahimakumullah, perang Khaybar terjadi pada awal tahun 7 Hijriah, yang artinya hanya beberapa bulan setelah perjanjian Hudaybiyah. Ini merupakan bagian dari rangkaian kemenangan atau fatah yang diraih oleh kaum muslimin setelah kemenangan Khaybar, atau katakanlah Khaybar adalah gerbang kemenangan yang kemudian dilanjutkan dengan kemenangan di Khaybar, dan rangkaian ini, atau dalam rangkaian ini ditutup dengan Fatu Mekah. Kita sudah membahas Khaybar dalam 2 pertemuan, dan mudah-mudahan masih nempel ya, masih ingat dengan betapa pentingnya peristiwa Khaybar dalam perjalanan sejarah umat Islam, terutama di masa Rasulullah SAW. Khaybar mengubah banyak hal, gitu ya. Hudaybiyah mengubah banyak hal. Maka ketika Khaybar terjadi pada tahun ke-7 dan kaum muslimin meraih kemenangan yang gemilang di Khaybar, bisa dikatakan ini merupakan satu indikator, gitu ya, indikator bahwa Jazirah Arab itu bisa dikatakan secara perhitungan, secara kalkulasi sudah di tangan kaum muslimin. Karena kalau kita lihat secara peta ya, artinya dari aspek geografis, gitu, Mekah itu ada di selatan Madinah. Dengan Mekah itu terikat perjanjian Hudaybiyah, maka bisa dikatakan bagian selatan Madinah itu sudah aman, terkendali. Artinya sepenuhnya dalam kontrol Rasulullah SAW, dalam kendali Madinah. Nah, tentu saja tantangan terbesar kemudian bergeser ke timur dan ke utara. Dua-duanya penting, timur dan utara. Hanya saja ancaman dari timur sebenarnya masih bisa dikatakan dari timur yang dekat lah, belum timur yang jauh, belum ke Yamamah, masih di sekitar Ghatafan, Najd, sekitar itu. Tapi itu pun sebenarnya hubungan kabilah-kabilah ini secara geografis lebih dekatnya ke utara, ya berarti timur laut lah ya, kalau dari arah mata angin. Nah, di utara itu tentu saja utara itu sangat-sangat penting sekali. Ini saya terangkan karena kita bicara tentang aspek politik dan ekonomi, gitu ya, di Jazirah Arab. Utara itu penting sekali. Bukan sekedar bagi Madinah, tapi bagi seluruh Jazirah Arab, gitu ya. Hanya kalau kita bicara Jazirah Arab kan sebenarnya wilayah paling menentukan itu adalah utara dan selatan. Ya. Ketika selatan sudah dalam kendali, utara menjadi PR terbesar berikutnya, gitu loh. Nah, tentu saja simbol kekuatannya waktu itu, artinya yang penting bagi Madinah, gitu, itu adalah sekali lagi
kabilah-kabilah Najd yang berada di timur laut terutama. Di situ ada beberapa kabilah ya, dari ya Ghatafan, kemudian Tai, kemudian tentu saja sampai ke Qudaa, kabilah-kabilah Qudaa dan Khaybar. Nah, sehingga dengan menguasai atau memenangkan perang Khaybar, ini artinya sebenarnya dua sayap Jazirah Arab itu secara geografis sudah dalam kendali Madinah. Dalam kendali Madinah. Artinya tinggal menunggu waktu untuk melebar lebih jauh, gitu aja sih sebenarnya. Tinggal menunggu waktu. Nah, maka Maha benar Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ketika merangkai kemenangan dari Hudaybiyah, kemudian Khaybar dan ke Fatu Mekah gitu. Itu dalam satu rangkaian yang sangat luar biasa. Nah, terkait Khaybar ini sendiri, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Fatah ayat 20. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha. Allah menjanjikan untuk kalian banyak sekali rampasan perang. Rampasan perang itu artinya adalah kemenangan-kemenangan yang sangat luar biasa. Dan dari sekian kemenangan yang luar biasa itu, yang banyak itu, maghanima katsiratan fa'ajjala lakum hadhihi. Allah mempercepat yang ini, yang dekat ini. Para ulama, para mufasir, tampaknya sejauh yang saya baca tidak ada perbedaan pendapat, gitu ya, bahwa maghanim atau rampasan perang yang dekat, gitu, yang lebih cepat akan diraih dari sekian banyak rampasan perang itu adalah Khaybar. Gitu. Al-Baghawi menyatakan itu dalam tafsirnya. Gitu. Itu adalah Khaybar. Dan juga ahli-ahli tafsir yang lain. Fa'ajjala lakum hadhihi, dari sekian banyak rampasan perang yang akan kalian raih, maka Allah mempercepat yang ini. Mendahulukan yang ini, yang lebih dekat ini, yaitu Khaybar. Secara waktu memang dekat sekali antara Hudaybiyah dengan Khaybar. Hanya beberapa bulan saja. Jadi Hudaybiyah di akhir tahun 6, sementara Khaybar di awal tahun 7. Yang sangat dekat sekali. Nah, tentu saja kalau dari segi sosial ya, Khaybar ini penduduknya Yahudi. Penduduknya Yahudi. Tapi kita tidak bisa memisahkan Khaybar dengan penduduknya yang Yahudi itu dari kelompok-kelompok musyrik lain dalam peta kekuatan dakwah. Tidak bisa kita pisahkan. Artinya Khaybar tidak berdiri sendiri sebagai tantangan dakwah. Tentu saja untuk mengetahui betapa pentingnya posisi Khaybar itu kita harus merujuk atau harus kembali ke Perang Ahzab. Di mana Perang Ahzab itu kan adalah sekutu. Artinya aliansi kekuatan Arab gitu ya, menyerang Madinah yang diprovokasi atau diinisiasi aliansi ini oleh Yahudi Khaybar. Jadi dalam fungsi dan perannya itu tidak berdiri sendiri sebagai kelompok Yahudi. Mereka bagian dari agenda besar gitu, musuh-musuh Islam secara umum atau musuh-musuh dakwah Islam secara umum di masa itu. Jadi Khaybar tidak mungkin melakukan gerakan sendiri sebagai kelompok Yahudi. Jadi dari awal masalahnya ini bukan masalah kekelompokan. Islam tidak punya urusan dengan satu kelompok karena faktor kekelompokan, bukan.
tapi memang karena faktor kezaliman, gitu ya. Jadi Islam menyikapi Yahudi sebagai kelompok yang melakukan kejahatan, bukan sebagai etnik, gitu ya. Ini kita harus bedakan dengan baik ini. Jangan sampai salah. Islam tidak memusuhi Yahudi sebagai kelompok karena dia sebagai kelompok, gitu. Tapi karena melakukan kejahatan. Bahwa sebagai kelompok agama, ya dia bagian dari objek dakwah sebagaimana kelompok agama lain yang didakwahi oleh Islam, gitu ya. Tapi kenapa kemudian Rasulullah SAW menghadapi Yahudi Khaybar dan kemudian melancarkan serangan yang kemudian menjadi perang Khaybar, itu karena kejahatan mereka. Kejahatan mereka. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan kejahatan mereka ini dilakukan bersama-sama dengan kelompok-kelompok musyrik yang lain. Jadi tidak berdiri sendiri. Bukan karena mereka semata-mata Yahudi. Apalagi sebagai etnik. Kalau etnik sama sekali tidak. Tidak ada asas kebencian etnik dalam Islam. Bahwa Islam sendiri kan sebenarnya pada dasarnya ummah. Ummah itu kumpulan dari etnik. Islam tidak pernah berdiri di atas etnik. Rasulullah mengumumkan dengan sangat jelas di Fatu Makkah, kemudian di Haji Wada, an-nasu min Adam wa Adam min turab. Semua manusia berasal dari Adam dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajami wa la li ajamiyyin ala arabi. Tidak ada keunggulan semata-mata karena faktor etnik Arab atas etnik non-Arab. Atau ras Arab atas ras non-Arab. Tidak ada keunggulan, kata Rasulullah SAW, atas nama ras. Dan tidak ada keunggulan ras non-Arab atas ras Arab. Keunggulan itu yang menentukan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa kuat takwa Anda kepada Allah, itu yang akan membuat Anda lebih unggul daripada yang lain. Itu pun yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tuzaku anfusakum wa alamu biman ittaqa. Gitu ya. Nah, jadi kita harus membaca bahwa Khaybar yang dihadapi, Yahudi Khaybar yang dihadapi Rasulullah SAW itu sebenarnya karena mereka memang menjadi penantang dakwah. Tokoh-tokoh Yahudi yang waktu itu tinggal di Khaybar, mereka itulah yang menjadi inisiator terbentuknya sekutu atau aliansi berbagai kabilah atau suku Arab untuk menyerang Madinah. Yang itu bisa dikatakan nyaris menghabisi Madinah dari akarnya. Gitu. Kalau itu berhasil, ya habislah Madinah. Ya bagaimanapun ada 10.000 personel pasukan yang berhasil dihimpun dari berbagai kabilah itu untuk menyerang Madinah yang bertahan dengan lebih kurang 3.000, bahkan kurang dari 3.000 orang saja. Gitu ya. Ini berat sekali. Makanya Rasulullah dan kaum muslimin menggali parit untuk bertahan. Sehingga kemudian dikenal dengan peristiwa Perang Khandaq selain Perang Ahzab. Nah, jadi Rasulullah SAW tentu saja setelah tadi bisa mengendalikan sayap kanan atau sayap Yaman, atau sayap selatan, Mekah sebagai kuncinya, maka tinggal ke utara. Nah, sayap utara ini adalah Khaybar. Jadi Khaybar ini kalau kita lihat kan dari Madinah tidak jauh Khaybar, cuman ya sekarang mungkin kalau pakai jalan kalau nggak salah sekarang sudah ada jalan tolnya ya, itu sekitar paling 2,5 jam atau 3 jam lah. Ya, artinya lebih dekat dari Madinah ke Khaybar ketimbang dari Madinah ke Mekah, gitu ya. Nah karena memang Khaybar itu dikenal sebagai Rif al-Hijaz, sebagai pinggiran Hijaz, sekaligus tentu saja maksudnya pinggiran di sini adalah perkampungan, wilayah pertanian lah maksudnya. Wilayah pertanian yang mensuplai logistik untuk Hijaz. Gitu ya. Nah, posisinya tidak jauh dari Madinah dan
Khaybar ini menjadi penghubung jalur Najd untuk menuju Madinah dan jalur utara menuju Madinah, jalur Syam. Jadi kalau orang mau ke Madinah, baik itu dari Najd dan dari Syam, salah satu jalurnya itu akan melewati Khaybar. Sehingga menguasai Khaybar itu artinya menguasai persimpangan jalan yang sangat strategis sekaligus sentra ekonomi di kawasan itu. Sekali lagi, Khaybar adalah Rif al-Hijaz, adalah kawasan pemasok logistik untuk Hijaz karena memiliki perkebunan yang sangat luar biasa luas, gitu ya. Hasil pertaniannya luar biasa. Nanti kita akan coba ungkap beberapa data terkait dengan itu. Nah, artinya ketika Rasulullah SAW harus melebarkan ke timur, gitu ya, maka Khaybar menjadi penting. Begitu juga mau melebarkan ke utara, maka Khaybar menjadi penting. Rasulullah SAW menyerang Khaybar bukan semata-mata sekali lagi ini adalah ambisi ekonomi. Dampak ekonomi itu sebenarnya adalah bisa dikatakan bonus, gitu ya. Sekali lagi serangan ke Khaybar itu karena memang Khaybar berdosa besar, salah besar terhadap Madinah. Mereka yang memang menggalang kekuatan banyak kelompok di Jazirah Arab untuk menyerang Madinah tahun ke-5. Nah, maka Rasul harus tuntaskan Khaybar karena mereka jelas-jelas sudah mengibarkan bendera perang terang-terangan. Dan apalagi kalau lihat personelnya, orang-orang yang berpengaruhnya itu adalah ex Yahudi Madinah, mantan Yahudi Madinah. Mereka yang bergerak itu yang paling menonjol adalah Huyai bin Akhtab, Salam bin Mishkam, dan beberapa yang lain yang merupakan orang-orang tadinya Yahudi Bani Nadir yang diusir dari Madinah karena pengkhianatan mereka kepada Rasulullah di Madinah. Jadi mereka itu sudah pertama punya permasalahan di Madinah dulu setelah perang Uhud. Akhirnya mereka dihukum, gitu ya. Nah, ketika mereka dihukum dan mereka pindah ke Khaybar, dari Khaybar justru mereka menginisiasi sebuah gerakan militer yang sangat berbahaya sekali bagi Madinah. Nah, akan tetapi di mana letak kesalahan Khaybar? Tentu saja Huyai bin Akhtab dan kawan-kawan tidak mungkin bisa menggalang kekuatan berbagai kelompok Arab itu untuk menyerang Madinah kecuali dengan persetujuan resmi dan dukungan penuh dari Yahudi Khaybar. Yang paling jelas riwayatnya kita lihat bahwa kelompok-kelompok Ghatafan dari Najd itu mereka mau bergabung untuk menyerang Madinah, bahkan mereka membawa pasukan secara komposisi paling besar. Dari 10.000 pasukan itu Ghatafan dan kawan-kawan itu sekitar 6.000. Sementara Mekah dan kawan-kawan cuma 4.000. Maksudnya masih besaran Ghatafan. Ghatafan itu mau karena dijanjikan akan mendapatkan imbalan hasil bumi Khaybar. Artinya didukung penuh oleh semua elit dan masyarakat Yahudi Khaybar. Ya dari sini artinya bukan yang harus menanggung dosa ataupun tanggung jawab bukan sekedar Huyai bin Akhtab, Salam bin Mishkam, dan beberapa tokoh Yahudi Bani Nadir yang pindah ke Khaybar, tapi juga semua orang Yahudi di Khaybar. Karena mereka mendukung penuh, memberikan hasil bumi. Coba bayangkan. Itu artinya kan melibatkan semua orang. Nah, maka dari situlah Rasulullah menyerang Khaybar. Rasulullah menyerang Khaybar tentu sangat tenang sekali, fokus sekali, karena beliau tidak lagi mengkhawatirkan serangan dari Mekah karena Mekah sudah terikat perjanjian Hudaybiyah atau gencatan senjata. Nah, secara strategi Rasulullah SAW sangat paham bahwa Khaybar tentu saja artinya mereka bersiap-siap. Dalam arti mereka itu bersiap-siap maksudnya
mereka memprediksi bahwa serangan itu bisa jadi ada. Maka mereka terus menjalin hubungan dengan Ghatafan. Nah, agar kemudian Ghatafan dan Khaybar terputus ketika Rasulullah menyerang, maka Rasulullah mengecoh. Ini satu gerakan intelijen. Rasulullah mengecoh, mengirim pasukan kecil ke arah Ghatafan, gitu ya. Sehingga itu menjadi berita bahwa ada pergerakan dari Madinah ke arah kawasan Ghatafan. Sehingga Ghatafan tentu saja fokus ke gerakan itu. Gitu ya. Padahal Rasulullah SAW membidik Khaybar. Nah, nanti pasukan kecil ini itu kemudian memutus jalur antara Khaybar dengan Ghatafan. Sementara pasukan besar Rasulullah langsung ke Khaybar. Itu secara strategi. Gitu. Oke. Yang jelas Khaybar ini besar. Artinya secara kawasan luas, secara pertahanan logistik luar biasa karena mereka berkebun, kurma, gandum dan lain-lain, tin. Ya. Sehingga maksudnya ketika diserang itu mereka bisa menyiapkan logistik untuk bertahan sulit, artinya untuk diprediksi akan habis dalam berapa lama. Artinya kalau dikepung perlu berapa lama mengepung mereka. Nah, dan mereka membangun sistem pertahanan dengan benteng-benteng yang didirikan di kawasan Khaybar. Itu ada banyak benteng, ada sekitar 8 benteng yang terkenal, yang besar di situ. Nah, artinya memang serangan ini tidak menjadi perang terbuka di lapangan, karena kemudian orang-orang Yahudi bertahan di dalam benteng. Tapi seiring dengan perjalanan waktu dan kesabaran kaum muslimin, akhirnya mereka satu persatu atau benteng-benteng itu satu persatu jatuh ke tangan kaum muslimin dan takluk. Artinya nyaris tidak ada perang terbuka yang besar, tidak seperti di perang Uhud, tidak seperti di atau perang Badar itu. Nah, intinya pengepungan ini berhasil. Satu hal yang menarik di sini, ketika kaum muslimin tampil sebagai pemenang dalam sebuah perang, maka kan semua kekayaan Khaybar menjadi milik kaum muslimin. Itu menjadi rampasan perang. Nah, ini hukumnya kan begitu. Itu hukum perang yang berlaku pada saat itu. Nah, tentu saja orang-orang Yahudi Khaybar tidak lagi menjadi pemilik tanah Khaybar, benteng Khaybar, dan kebun-kebun Khaybar. Hak kaum muslimin untuk mengusir Yahudi dari Khaybar. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi sungguh menarik. Orang-orang Yahudi tidak diusir dari Khaybar. Artinya dibuat perjanjian kemudian. Orang-orang Yahudi tidak diusir dari Khaybar saat itu. Dan Rasulullah atau kaum muslimin punya hak untuk mengusir mereka kapan saja. Itu perjanjiannya. Karena pada dasarnya kan hukumnya harusnya keluar. Tapi untuk saat itu tidak. Dan mereka atau kedua belah pihak menyepakati bahwa semua rampasan Khaybar yang sudah dibagi-bagikan kemudian kepada pasukan sehingga menjadi milik perorangan individu kaum muslimin, tentu saja dengan pengecualian khumus, 1/5-nya itu adalah dalam kendali Rasulullah SAW. Kalau bahasa kita menjadi kas, masuk ke kekayaan negara, kas negara, khumus itu. Nah, secara umum, walaupun tidak persis menjadi bagian dari kekayaan negara, gitu, seperti kita sekarang. Rasul punya hak untuk memberikan kepada yang beliau inginkan, gitu. Tapi yang jelas ada 1/5-nya itu di tangan Rasulullah SAW, yang lain dibagikan kepada perorangan. Orang-orang Yahudi yang dikalahkan, tentu saja atas dasar kejahatan mereka dahulu yang luar biasa itu kemudian diberi hak untuk mengelola
mengelola Khaybar yang sudah pindah pemilik, beralih pemilik. Kaum muslimin yang menjadi pemiliknya. Mereka bukan lagi jadi pemilik. Tapi mereka berhak untuk mengelola, artinya diberi hak untuk mengelola dengan sistem bagi hasil. Ini menarik sekali, dalam hukum perang itu menarik. Bayangkan pihak yang dikalahkan, itu tetap boleh mengelola. Gitu ya. Tentu saja itu bekas, jadi bekas milik mereka dahulu. Dengan sistem bagi hasil. Di mana gitu ya, bagi hasil ini yang saya tahu itu 50-50, 50-50. Betul-betul 50-50. Bayangkan saja, mana ada pihak yang kalah masih diberi hak kelola dengan bagi hasil. Indonesia itu dijajah dengan sistem tanam paksa, di mana pemiliknya masih orang Indonesia, cuman tanamannya, gitu, tanamannya harus sesuai yang diinginkan oleh Belanda. Dan kemudian panennya, hasilnya, harganya ditentukan juga oleh Belanda. Artinya walaupun pemilik atas orang Indonesia menjadi pemilik, tapi seperti bukan pemilik. Sebaliknya orang Yahudi Khaybar dulu, gitu loh, itu mereka bukan lagi pemilik karena kalah perang. Tapi mereka masih bisa mengelola dan hasilnya separuh itu untuk mereka, bagi hasil. Apa nggak menarik? Inilah risalah peradaban Islam. Risalah peradaban Islam. Tentu saja ada aspek pragmatis yang menjadi alasan Rasulullah SAW dan kaum muslimin menyerahkan pengelolaan tanah Khaybar kepada orang Yahudi. Yang paling jelas, ya, Khaybar itu begitu luas. Saya waktu ke Khaybar aja masih terasa sekali luas sekali Khaybar itu. Tahun kayaknya 98 deh ya. Sekitar 98. Kalau kaum muslimin yang menjadi pemilik lahan Khaybar itu kemudian harus mengelola Khaybar, sementara Khaybar itu terletak kurang lebih sekitar 300-an kilometer dari Madinah, kebayang bagaimana mengelolanya. Kaum muslimin akan kehabisan waktu dari Madinah itu untuk mengelola lahan mereka di Khaybar. Itu sisi pragmatisnya. Dan tentu saja itu artinya misi dakwah akan berhenti. Karena semua mujahidinnya akan jadi petani. Nggak kebayang kan bagaimana akan dikembangkan kalau kayak gitu. Nah, maka tentu saja yang paling logis adalah mempekerjakan orang-orang Yahudi yang dikalahkan. Silahkan kalian kelola. Nanti setiap kali panen akan ada petugas dari Madinah yang ditunjuk untuk menghitung hasil panen. Ya itu memang pakai perkiraan, namanya kharas. Pakai perkiraan, tetapi mereka sudah ahli memperkirakan atau menaksir, pakai taksiran. Hasil panennya sekian, sekian, sekian. Ahli. Di antaranya adalah Abdullah bin Rawaha. Di antaranya yang dia diutus dari Madinah. Ya, tentu Abdullah bin Rawaha orang Madinah, tahulah hasil panen karena di Madinah juga ada lahan kebun kan. Itu ahli dalam menaksir. Jadi nggak dipanen dulu kemudian di kilo, itu susah. Kapan selesainya itu? Tapi ada ilmu yang disebut dengan ilmu khars, taksiran itu, dan ya kurang lebih akurat. Ya mungkin ada apa namanya, kemungkinan melesetnya kecil lah. Nggak seberapa. Margin of error-nya itu nggak akan seberapa. Nah, yang jelas dengan sistem bagi hasil ini saja kelihatan. Rasulullah SAW aja disebutkan dalam satu riwayat, dari Khaybar ini menghasilkan, kan yang jelas Rasulullah SAW mendapatkan hasil bumi Khaybar itu untuk beliau tampung, kemudian beliau bagi-bagi. Beliau bagi-bagi kepada fakir miskin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, selain tentu saja untuk nafkah istri-istrinya, keluarganya.
saya mendapatkan catatan kalau tidak salah ada dalam kitab Takhrij Ad-Dalalat As-Sam'iyah karya Al-Khuzai, atau kalau tidak ada dalam kitab Taratib Al-Idariyah karya Abdul Hayy Al-Qattani, bahwa Rasulullah SAW setelah membagi-bagikan itu untuk istrinya saja, beliau bisa dikatakan menyimpan hasil Khaybar untuk makanan, untuk logistik istri-istrinya selama 1 tahun. Bisa untuk 1 tahun. Yadakhiru minha quta sanah. Jadi Rasulullah SAW menyimpan dari hasil Khaybar, tidak semua hasil Khaybar yang beliau miliki, tentu beliau bagi-bagi. Tapi untuk istri-istrinya diambil dari situ. Itu berapa? 100 wasak. 100 wasak. 1 wasak itu sama dengan 1 himlu ba'ir. Ngerti ya? Himlu ba'ir. 1 unta. Jadi unta kalau memuat barang maksimalnya itu adalah 1 wasak. Ngerti ya? 1 wasak. 1 wasak sama dengan 60 sa'. 60 sa' sama dengan 4 mud. Itu hitung-hitungan klasiknya itu. Ya kalau pakai ukuran beras, ya kurang lebih itu zakat fitrah kalau nggak salah sekitar 2,5 kilo ya. Kalau pakai kilo ya. Ya setengah, Ustaz. Wah, iya makanya kalau pakai kilo kan kurang lebih sekitar 2,5 kilo. minimal. Kira ini pendekatan aja lah. Ya. Pendekatan itu 1 sa'. Jadi 1 wasak itu sama dengan 60 sa'. Jadi 2,5 kali 60. Gitu loh. Jadi sekitar 150 kilo. Gitu ya. Kali 100. Gitu loh. Berarti sekitar 15 ton. Itu yang disimpan oleh Rasulullah SAW untuk makanan istri-istrinya selama 1 tahun. 15 ton. 15 ton lumayan lah ya. Kurma itu 1 kilo kalau pakai ukuran sekarang. Kurma itu sekarang murah-murahnya 1 kilo itu sekitar 20 sampai 30 real lah. Gitu ya. Sekarang ini murah-murahnya. Ya jangan ajual lah, kalau ajual sama pasti mahal. 20 sampai 30 real. Ambillah gitu ya. Ini kalau kita uangkan ya. Harganya sekitar 25 real aja. Kalau 25 real kan gampang. 1 real itu kan 4.000. Jadi kurang lebih sekitar 100.000 lah 1 kilo. Kalau 15 ton berapa? Kalau dirupiahkan. Gitu lah. Ya kalau 1 kilonya 15.000, berarti kan 1 ton itu kan 1.000 kilo. Kan itu. Berarti kan berapa? 20 sebentar. 100.000 berarti kan 1,5 miliar, Ustaz. 1,5. Ya. Ya itu kalau 10 Kan ton. 1 ton itu kan 100 juta berarti. Iya, kan? iya. 100.000 kali. Berarti 2,2 miliar kurang lebih. Ya, betul. Kalau kita rupiahkan, enggak, ini supaya ada pendekatan aja. Jadi 2,25 otomatis ya kalau 1,5 ton. Gitu ya. Bagi istri-istri Nabi itu kurang lebih saat itu tahun 7 itu udah 9 gitu ya. Kalau bagi 10 aja kan berarti 200 juta per orang. Gitu ya. 200 juta per orang untuk makan 1 tahun, gitu ya. Berarti kan kurang lebih 15 juta 1 bulan. Kayaknya lumayan deh ya. 15 juta per bulan. Hah?
untuk makan. Kita bicara untuk makan ini, gitu loh. Makanya jangan terlalu terlalu apa namanya, terobsesi untuk menilai Rasulullah SAW itu miskin dalam arti seakan-akan setiap saat hidupnya susah. Enggak juga, enggak juga. Ini tahun ke-7 Hijriah atau tahun 8 Hijriah, ya segitu. Ya cuman kan Rasulullah hidup 63 tahun atau dakwahnya 23 tahun. Ini masa 3 tahun terakhir aja gitu ya. 3 tahun terakhir gitu. Nah, yang penting kemudian Rasulullah SAW menyimpan, ini yang penting, ya dakhil kutasana. Saya lebih mencatat ini. Kalau masalah bahwa kemudian, berarti lumayan juga ya uang belanja istri-istri Nabi SAW itu kurang lebih 15 juta per bulan untuk makan. Lumayan juga ya. Artinya bukan orang miskin kalau sekarang gitu. 15 juta itu. Itu per orang loh ya. Nah, itu setelah Khaybar. Ya. Catat ini setelah Khaybar. Tapi yang penting sebenarnya adalah bagi saya, Rasulullah SAW menyimpan. Menyimpan itu artinya kan berarti secara umum kondisi umat Islam sudah membaik. Karena kalau memang kondisi umat secara ekonomi masih sulit, gitu, masih sangat sulit, tidak mungkin Rasul menyimpan. Nggak mungkin Rasulullah menyimpan kurma atau makanan sebegitu banyak selama sepanjang 1 tahun, gitu ya. Selama kemudian masih ada yang kesulitan. Secara umum berarti tidak kesulitan. Secara umum, artinya sudah sangat membaik. Ya tentu saja kita tidak bisa melihat bahwa ini akan sepanjang tahun Rasulullah stabil secara ekonomi. Karena kan kemudian yang masuk Islam bertambah dari waktu ke waktu, kemudian juga yang punya kesulitan selalu ajalah orang-orang itu kan tidak juga selalu hidupnya lancar gitu ya, stabil gitu. Nah, itu makanya ketika tahun 9 Rasulullah SAW mau perang Tabuk, itu kan berat secara ekonomi. Ya iyalah, karena kita harus menghitung perang Tabuk itu biayanya biaya perang, bukan biaya konsumsi harian normal. Kalau biaya perang mah jelas lah. Pertama kendaraan saja, unta saja, itu sulit untuk satu orang membawa satu. Nggak mungkin itu. Satu orang membawa satu untuk sebuah perjalanan sampai 800 km. Bolak-balik 1.600 km. Nggak mungkin unta satu. Artinya sulit, jelas-jelas sulit. Tapi kalau untuk urusan makanan setidaknya sejak Khaybar ditaklukkan itu relatif jauh lebih baik ketimbang sebelum-sebelumnya. Hal ini diakui oleh Abdullah bin Umar contohnya dan beberapa sahabat yang lain mengatakan apa? Artinya kami ini para sahabat tidak pernah betul-betul merasa kenyang kalau makan, kecuali setelah Khaybar atau kami berhasil menaklukkan Khaybar. Artinya untuk makanan hari-hari, sebelum penaklukan Khaybar itu, sulit untuk sampai bisa stabil untuk makanan hari-hari kenyang. Kami itu para sahabat baru bisa kenyang makan setelah Fatu Khaybar, dan itu artinya setelah 7 tahun hijrah ke Madinah. Berat. Kita kan nggak nunggu apa-apa untuk kenyang makan kan. Setiap hari juga bisa kenyang. Gitu. Kalau para sahabat untuk kenyang itu sampai baru setelah Fatu Khaybar bisa kenyang. Artinya berarti memang memadai. Hasil Khaybar itu memadai. Itu pun setelah dibagi dua dengan orang-orang Yahudi yang mengelola. Berarti sebenarnya hasil Khaybar sangat melimpah. Ingat loh, penduduk Madinah itu berapa ribu orang. Mereka mulai merasa cukup setelah Fatu Khaybar. Padahal itu adalah kurang lebih separuh karena bagi hasil dengan pengelolanya yaitu orang-orang Yahudi Khaybar. Nah ini harus kita catat dengan baik. Data ini dicatat baik. Bagaimanapun dengan begitu ada semacam kecukupan pangan yang tercipta di Madinah. Jadi Madinah mengalami kecukupan pangan pada tahun ke-7. Dan ini penting. Karena dengan kecukupan pangan ini, tentu saja bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang sudah terbentuk visinya, dibentuk oleh Rasulullah SAW, hidup itu kan bukan untuk nyari kenyang, tapi dengan kenyang, mereka berkarya lebih besar. Kan gitu. Setelah Fatu Khaybar itu, kemenangan di Khaybar, lihat,
umat Islam itu berhadapannya mulai dengan Romawi. Berhadapannya mulai dengan Romawi, semakin berat. Semakin berat. Kalau dulu kan fokusnya masih dengan Mekah dan sekitarnya. Sekarang sudah fokusnya sudah jauh. Tahun 8 itu sudah ada perang Mu'tah, itu melawan Romawi. Gitu ya. Artinya kenyang mereka itu kemudian sekaligus menjadi bekal mereka untuk melahirkan karya yang lebih besar. Nah, artinya ada pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi setelah Khaybar. Ya Fatu Makkah kemudian salah satunya, gitu ya. Nah, itu untuk ke internal ke dalam. Sekarang kita bicara dampaknya keluar. Saya tadi sudah menggambarkan bahwa Khaybar itu merupakan persimpangan jalan atau persinggahan dua arah yang sangat strategis, yaitu dari timur Najd, gitu, artinya salah satu jalur Najd itu melalui Khaybar, dan kemudian dari utara, salah satu jalur utara dari Syam untuk menuju Hijaz itu melalui Khaybar. Khaybarnya sendiri, kenapa kemudian menjadi tempat transit yang sangat disukai oleh banyak kelompok, karena memang Khaybar sendiri adalah salah satu sentra ekonomi, gitu. Khaybar itu merupakan salah satu pasar musiman Jazirah Arab, karena juga memang ada sumber ekonomi yang luar biasa, gitu. Jadi kurma, gandum itu disebut Rasulullah SAW itu 20 wasak, sementara kurma itu 80 wasak, gitu, untuk istri-istrinya itu dari situ. Nah, artinya memang hasil bumi Khaybar itu bukan hanya kurma, gandum dan lain-lain macam-macam lah, gitu ya. Karena selama ada sumber air tentu bisa dikelola. Nah, kalau kita bicara tentang peta kekuatan ekonomi di Jazirah Arab, sekali lagi untuk mengukur kekuatan ekonomi itu sebenarnya sederhana. Siapa yang bisa mengakses Yaman di selatan dan Syam di utara, maka akan menguasai perdagangan. Sebelum Islam, Quraisy lah yang memegang itu. Al-Quran menjelaskan sejelas-jelasnya dalam surah Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Ilaf artinya kontrak ataupun perjanjian dagang, perjanjian keamanan terkait dengan perdagangan yang menghubungkan antara utara dan selatan, yaitu rihlatas syita, perjalanan dagang di musim dingin ke selatan, ke Yaman, dan rihlatas saif, perjalanan dagang di musim panas ke Syam, utara. Dan itu yang melakukannya Quraisy, li'ilafi Quraisy. Nah, begitu Islam berkembang, Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah, Quraisy tidak lagi bisa menjadi penghubung antara pasar-pasar Yaman dengan pasar Syam, atau barang-barang yang datang ke Yaman untuk dipasarkan ke Syam. Tidak bisa. Karena terputus, jalur Quraisy terputus, sepenuhnya terputus. Terutama setelah gagal di Uhud, itu putus habis. Nah, sehingga perdagangan Hijaz ke selatan itu dipegang dipegang Quraisy dengan Habasyah tentunya. Tapi Hijaz ke utara, ke utara ini nanti ngobungnya ke Mesir termasuk, ke utara tuh ke Busra. Busra itu adalah pasar transit yang, atau katakanlah pasar pertemuan antara Hijaz dengan Syam. Artinya antara kabilah-kabilah Arab dengan Romawi, Busra. Atau kemudian sampai di Gaza, Damaskus, Adriat, gitu. Atau kemudian ke Aila. Aila itu adalah pelabuhan Syam di ujung yang menghubungkan dengan Mesir, gitu loh. Dan kemudian ke timur, ke bekas Tadmur, untuk kemudian sampai masuk ke Hirah, gitu ya. Dan kemudian ke Persia. Jalur ini
jalur ini. Pengendalinya secara perlahan-lahan adalah Madinah. Jadi ada dua pengendali pasar kemudian pecah. Yang tadinya full Mekah, Quraisy, kemudian dipecah. Karena strategi Rasulullah SAW. Nah, sehingga pasar-pasar Madinah itu bukan sekedar pasar lokal. Ada satu fakta menarik, Ibnu Sa'ad menyebut ada pasar Nabti di Madinah. Pasar Nabti itu adalah pasar tempat orang-orang Anbat. Anbat itu dari Petra di Jordan, gitu ya. Syam waktu itu atau Romawi waktu itu, yang membawa barang-barang dagangan dari Mesir, kemudian Jordan, Syam lah secara umum, Eropa ke Hijaz. Itu ke Madinah. Mereka sudah tidak lagi sampai ke Mekah, gitu loh. Udah jarang ke Mekah. Karena mereka sudah punya sentra, disediakan oleh Rasulullah difasilitasi sentra dagang di Madinah. Nah, ini artinya secara perlahan namun pasti Madinah menjadi pesaing perdagangan Mekah. Nah, tentu saja Rasulullah SAW harus mengukuhkan pengaruh ekonomi Madinah di sepanjang jalur ke utara itu. Maka ketika Rasulullah SAW selesai perjanjian Hudaybiyah berarti mengontrol Mekah dan selatan, maka beliau fokus ke utara. Di antaranya pertama perang ke Khaybar. Dari Khaybar kita lihat Rasulullah kemudian ke Fadak, Rasulullah kemudian ke Wadi Al-Qura, Rasulullah ke beberapa kelompok ataupun kabilah-kabilah yang ada di sekitar itu, Kalb, Qudha'ah dan lain sebagainya, untuk membuat perjanjian-perjanjian dengan mereka. Di mana dengan perjanjian itu intinya pengaruh Madinah di sentra-sentra dagang Hijaz ke utara itu begitu kuat. Artinya yang paling banyak bermain itu adalah pedagang-pedagang Madinah. Tentu pedagang luar bebas ke Madinah, pedagang Madinah itu leluasa keluar. Gitu. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Ini harus kita pahami baik. Maka begitu kemudian Khaybar itu menjadi bagian dari kekuasaan Madinah, ya sudah. Salah satu sentra dagang penting di pinggiran Hijaz yang itu menghubungkan dengan kabilah-kabilah yang menuju utara, itu sudah di tangan kaum muslimin. Sementara hubungan dagang Rasulullah SAW dengan atau hubungan perjanjian Rasulullah SAW dengan kelompok-kelompok yang ada di utara itu semakin kuat. Ini artinya separuh dari sentra perdagangan Jazirah Arab itu di tangan Madinah. Perlu diketahui bahwa pada masa itu Eropa dan Afrika itu sebagai konsumen. Sebagai konsumen. Mereka yang membutuhkan suplai barang lebih besar ketimbang mensuplai barang sebenarnya. Gitu ya. Artinya lebih bergantung pada impor daripada mengekspor, bukan produsen mereka. Sementara barang-barang yang mereka butuhkan itu datangnya dari selatan. Nah, pedagang-pedagang selatan, gitu ya, tentu saja tidak bisa mengakses dengan mudah, gitu ya, ke utara, kecuali awalnya melalui Quraisy. Quraisy mandul beberapa tahun belakangan. Nah, sehingga kemudian para pedagang dari selatan itu, gitu ya, mau tidak mau, dan dari timur, dari Yamamah dan lain sebagainya, itu menjalin hubungan dengan Madinah. Gitu ya. Artinya kebergantungan ke Madinah perlahan-lahan tapi pasti itu semakin kuat. Gitu ya. Nah, sehingga kemudian yang menjadi penghubung barang-barang dari selatan bukan lagi Quraisy, Mekah, bukan lagi, tetapi Madinah. Betapa kemudian kita bisa bayangkan dengan menguasai Madinah saja sebenarnya peta kekuatan perdagangan itu sudah banyak beralih ke Madinah dan sekitarnya. Apalagi dengan menguasai Khaybar. Sehingga kemudian yang menjadi perlahan-lahan tapi pasti yang menjadi penghubung, pedagang penghubung itu lebih banyak orang Madinah. Atau bukan lebih banyak, belum lebih banyak. Tapi lebih efektif Madinah. Lebih efektif Madinah. Nah, ini yang mempercepat
keputusan-keputusan politik kelompok-kelompok di timur dan di utara untuk pertama bisa atau mau berdamai, melakukan perjanjian damai dengan Madinah, atau kemudian mereka tertarik masuk Islam. Bayangkan Rasulullah SAW itu baru menggarap wilayah utara itu ya kurang lebih secara intensif setelah Hudaybiyah. Artinya di tahun ke-7, tahun ke-8, hanya 3 tahun sampai sebelum Fatu Mekah. Itu sudah banyak kabilah di situ, entah itu secara perorangan ataupun kelompok per kelompok yang masuk Islam. Yang lainnya tidak bermusuhan dengan Islam. Fakta ini menarik. Fakta ini menarik. Bahkan saking karena ada hubungan perjanjian kalau bahasa kita perjanjian keamanan lah. Rasulullah SAW pernah mengirimkan satu misi militer dari Madinah ke wilayah utara, ke wilayah Qudha'ah, bukan untuk menyerang satu kelompok. Dalam arti karena ada apa namanya ya katakanlah hubungan perang, bukan. Tapi untuk mengamankan jalur dagang di kawasan itu dari beberapa kelompok penyamun, kalau bahasa kita sekarang. Jadi ada beberapa kelompok penyamun di satu kawasan yang mengganggu seluruh kafilah dagang siapapun. Artinya bukan sekedar kafilah dagang muslim. Kafilah dagang muslim masih lebih kecil waktu itu dibanding yang musyrik, lebih banyak yang musyrik. Rasulullah SAW mengirim pasukan ke sana untuk mengamankan kawasan itu dari kelompok-kelompok penyamun ini, begal-begal ini. Artinya kehadiran kaum muslimin di kawasan yang jauh dari Madinah dan di seluruh kawasan itu bisa dikatakan masih semuanya musyrik. Untuk kepentingan bersama, itu dirasa oleh semua orang manfaatnya sehingga banyak kelompok di situ yang semakin tertarik untuk dekat dengan Madinah dan semakin mudah untuk masuk Islam kemudian. Jadi ini dampak ya bisa dikatakan dampak politik dan dampak ekonomi dari kemenangan kaum muslimin di Khaybar sangat dahsyat. Di dalam Madinah tercipta kemandirian ekonomi, katakanlah kalau bahasa kita sekarang begitu, artinya Madinah tidak punya ketergantungan pangan yang berlebih kepada pihak luar. Kalau sebelumnya kan masih sangat membutuhkan supply dari luar, terutama untuk kebutuhan roti, gandum itu. Pasar Nabti yang ada di Madinah, di mana para pedagang yang berasal dari Anbat, dari Syam itu membawa yang disebut dengan daqiq al-huwara. Daqiq al-huwara itu kalau bahasa kita sekarang adalah gandum premium. Gandum premium. Itu dijual di Madinah. Yang membawa pedagang Anbat, Nabti. Nah, tentu saja ini tetap berjalan. Akan tetapi yang paling penting kan kemudian Madinah bisa membangun kemandirian, swasembada, dan itu berhasil dengan disebutkan oleh Abdullah bin Umar dan lain-lain bahwa kami kenyang melalui hasil produksi yang kami dapat dari Khaybar itu setelah penaklukan Khaybar atau sejak penaklukan Khaybar. Dengan kebergantungan ke asing itu atau keluar itu tidak seberapa, walaupun tetap karena kemudian Madinah menjadi pasar tujuan, di mana banyak pedagang dari luar datang ke Madinah. Sehingga walaupun di Madinah sebenarnya cukup, tetapi ketika kemudian ada barang dari luar dan bisa jadi komoditas dagang, kenapa tidak? Karena itu menguntungkan secara ekonomi, kan itu. Ini yang terjadi. Jadi sekali lagi, kalau kita menempatkan peristiwa kemenangan dalam perang Khaybar itu secara utuh, maka kita akan dapati bahwa kemenangan di Khaybar merupakan kemenangan yang sangat luas dimensinya, gitu ya. Bukan sekedar Rasulullah bisa membalas kejahatan kelompok Yahudi Khaybar karena apa yang mereka lakukan
2 tahun sebelumnya ketika mereka menyerang Madinah atau menginisiasi penyerangan ke Madinah. Bukan hanya itu. Tapi kemudian Rasulullah SAW semakin memperkuat cengkramannya, baik itu secara ekonomi ataupun secara politik di kawasan utara. Dan itu yang kemudian mempermudah kelompok-kelompok utara ini untuk semakin dekat dengan Islam dan bahkan kemudian tertarik dan masuk Islam. Maka ketika kemudian terjadi Fatu Mekah, itu kan sudah banyak kelompok di sekitar situ. Juhainah, Aslam, dan lain sebagainya yang sudah masuk Islam. Mereka menjadi bagian dari pasukan yang dibawa Rasulullah SAW dari Madinah ke Mekah untuk Fatu Mekah. Coba bayangkan. Itu kan banyak kelompok-kelompok dari utara kan sebenarnya. Jadi bukan dari kelompok selatan ya, ketika Fatu Mekah itu. Nah ini yang harus kita pahami dengan baik. Bahwa Rasulullah SAW ketika berdakwah itu, dakwah itu kan bagaimana risalah Allah ini bisa disampaikan kepada umat manusia. Tapi tentu saja agar ini sukses, perlu ada perangkat-perangkat pendukung. Di mana di situ dengan kekuatan Rasulullah SAW yang tidak destruktif, tidak membinasakan, tidak meluluhlantakan, tidak merusak, itu kemudian membuat secara rasional, secara emosional, secara apapun, gitu ya, kelompok-kelompok di sekitar situ merasa bahwa kehadiran Islam, kehadiran kaum muslimin itu mereka butuhkan. Hatta ketika itu mereka belum masuk Islam sekalipun. Dan itu dibuktikan dengan Rasulullah SAW pernah mengirimkan sebuah syariah ke utara untuk mengamankan kawasan itu dari penyamun-penyamun yang tidak hanya mengganggu kafilah dagang kaum muslimin, tapi juga semua kafilah dagang orang-orang Arab yang musyrik ataupun yang Nasrani pada saat itu. Wallahu ta'ala alam, ini gambaran yang ingin saya sampaikan terkait dengan kemenangan Khaybar dari sudut yang lebih luas lah, supaya kita paham aspek strategi Rasulullah SAW dalam menyukseskan dakwah beliau. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz apa yang telah disampaikan. Benar-benar bisa menggambarkan kepada kita dengan jelas ya Ustaz. Ternyata dakwah Rasul itu bukan hanya dengan pedang, tapi juga dengan strategi yang cerdas, mengambil dari Khaybar dan akhirnya menjadikan Madinah sebagai pusat. Baiklah, untuk selanjutnya Ustaz, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Silakan. Insya Allah kepada jamaah yang ingin bertanya, silakan bisa tulis di kolom chat, ataupun apabila ini ada jamaah yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand dan nyalakan mikrofon juga videonya. Pada jamaah, tafadhol. Ada yang sudah nulis di chat belum? Belum Ustaz, mungkin masih typing ini Ustaz. Kemungkinan typing Ustaz, soalnya di Zoom kan tidak ada fitur sedang typing terlihat Ustaz. Oh gitu. Iya. Kadang masalahnya panasnya belakangan. Sudah mepet-mepet panas. Iya Ustaz. Muncul mau ditanyakan Ustaz. Berarti jemaah antusias Ustaz mendengarkan dari apa pertanyaan, akhirnya ada pertanyaan baru. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan ataupun diobrolkan. Nggak mesti pertanyaan lah. Ini asiknya saya himbau pada baca bukunya, baca buku sirah, sehingga punya data gitu loh. Nah, karena sebenarnya kalau kita sekedar baca data, untuk menganalisanya tidak mudah, dalam arti butuh banyak sumber gitu loh, sumber dikumpulkan. Karena kalau kita melihat contohnya Sariyah saja atau perang Khaybar dan Sariyah, kan dari Khaybar ke Fadak Wadil Qura itu kalau pertama nggak tahu geografinya, kedua kalau tidak tahu bahwa kawasan-kawasan tadi yang disebut Wadil Qura, Fadak itu terhubung dalam jalur dagang. Saya punya 2 buku tentang jalur dagang Arab di masa jahiliyah di Jazirah Arab. Gitu loh.
Artinya yang menyebutkan kalau mereka berdagang itu dari sini, kalau contohnya dari Mekah ke Yaman, dari Mekah ke Busra gitu. Kan Rasulullah waktu 12 tahun dibawa oleh pamannya ke Busra kan. Nah, itu akan transit di mana saja. Dan di situ ada sentra dagang apa saja gitu ya. Nah, kemudian ada pasar-pasar musiman apa saja. Nah, dari situ kita paham bahwa ketika Rasulullah membidik beberapa kawasan atau nama-nama itu semua adalah sentra dagang. Rasulullah itu menguasai sentra dagang, menguasai jalur dagang, bukan sekedar menguasai satu lahan, gitu loh. Itu harus kita pahami di situ. Dan itu efeknya ke swasembada, ke dalam, sekaligus ke penguasaan kawasan secara ekonomi, bukan sekedar secara teritori, gitu loh. Secara ekonomi. Itu yang pentingnya di situ. Nah, tapi berdasarkan buku-buku itu, tapi kalau tidak ada buku itu sulit kita memahaminya itu. Nah, termasuk syariah tadi. Jadi syariah itu Rasulullah mengirim pasukan dipimpin seorang sahabat. Itu bukan semata-mata karena ada permusuhan, karena ada apa. Enggak. Bahkan untuk misi tadi, mengamankan satu kawasan, di mana kawasan itu kebanyakan orang musyrik. Bisa dikatakan hampir semuanya orang musyrik dan orang Nasrani. Tapi Rasulullah mengirim ke kawasan Qudo'ah itu untuk mengamankan dari penyamun. Itu artinya kehadiran kaum muslimin dirasakan oleh semua kelompok, sehingga kemudian ketika manfaat itu dirasakan, mereka kemudian mudah untuk kemudian didekati oleh Rasulullah. Dakwah itu menjadi mudah, dan mereka merasa ya ketertarikan kan bisa dimulai dari banyak faktor, termasuk diantaranya apa, kepentingan bersama secara ekonomi diantaranya. Why not? Kenapa enggak? Gitu. Kan kata Anas bin Malik, seseorang bisa masuk Islam di zaman Rasulullah SAW itu karena faktor duniawi. Artinya ketika dia masuk Islam pagi-pagi, itu bagi dia masuk Islam itu karena dunia. Tapi, nah hebatnya pendidikan Rasulullah SAW dan para sahabat itu, di sore hari dia sudah berubah orientasi. Bagi dia akhirat adalah segalanya, bukan lagi dunia. Nah itu kemudian itu masalah lain, masalah pendidikan. Tapi bahwa orang kemudian jadi tertarik itu dengan alasan apa ya nggak apa-apa. Itu alasan yang dibenarkan. Rasulullah SAW itu tidak hanya berdakwah dengan mengajari, dalam bahasa kita mengajari Al-Quran, kalau bahasa kita sekarang, atau dengan ceramah. Rasulullah SAW menarik orang, gitu ya, itu dengan apa? Dengan domba, dengan kambing, dengan unta. Karena ada orang itu kepala suku yang berkata ke Rasulullah, wahai Muhammad, kalau aku masuk Islam karena ajakanmu, berarti kan kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan dariku. Terus aku dapat apa? Artinya dia ingin imbalannya. Aku dapat apa? Rasulullah paham cara berpikir, mindset orang-orang seperti ini. Artinya nggak bisa dikatakan kamu dapat surga, itu nggak masuk. Kamu dapat apa? Aku dapat apa? Kan kamu sudah dapatkan yang kau inginkan. Terus aku dapat apa? Rasul bilang apa? Kamu lihat nggak itu di lembah itu? Apa isinya? Wah itu wow banget isinya. Satu lembah itu isinya ternak, unta, domba, kambing. Kata Rasul, kalau kamu masuk Islam tuh dapat itu, bawa aja balik pulang. Coba bayangkan itu. Ya gitu. Jadi kalau kita berdakwah itu nggak mesti di awal pakai ceramah, belum tentu orang tertarik. Kirim transfer aja. Gitu ya. Kalau dimulai dengan transfer mungkin tertarik. Ada kalangan yang pendekatannya bisa begitu. Artinya diajak makan dulu, jangan diajak ngaji dulu, gitu loh. Nah itulah, itu harus kita paham lah, gitu. Dengan baik gitu. Dengan membaca sirah kita akan dapat itu dengan baik, insya Allah. Itu semua pendekatan Rasulullah SAW. Baik Ustaz, ini ada jamaah yang bertanya Ustaz. Silakan. Saya bacakan Ustaz. Dari Lela Lei. Assalamualaikum Ustaz. Apa ada wahyu atau sunnah yang turun pasca perang Khaybar? Jazakallah khair. Kalau ayat Al-Quran saya tidak mendapati ya ayat Al-Quran yang turun setelah Khaybar secara langsung. Tapi tampaknya sebagian dari surah Al-Fatah, ya kan nggak mesti satu surah itu turun sekaligus. Tampaknya sebagian dari surah Al-Fatah itu turun setelah Khaybar atau di masa Fatuh Khaybar, gitu ya.
Sebagian, karena memang bisa dibaca di tafsirnya lah. Jelas itu bisa dikatakan pasca, setelah gitu ya. Ya bukan sebelum. Intinya bukan sebelum gitu ya. Itu kurang lebih itu. Allah taala alam. Ustaz. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Ini masih ada 3 lagi Ustaz, alhamdulillah. Berarti benar Ustaz, tadi jamaah sedang mengetik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Surat dan ayat apa saja yang menunjukkan bahwa Rasulullah juga seorang pengusaha? Jazakumullah khairan. Apa? Ulang? Surat dan ayat apa saja yang menunjukkan bahwa Rasulullah juga seorang pengusaha? seorang pengusaha. Sebentar, kalau ayatnya adalah pernyataan orang-orang musyrik ketika menyoal kenapa Muhammad ini menjadi rasul. Padahal dia sama dengan kita. Artinya kalau masalahnya sama dengan kita, kenapa dia yang menjadi rasul? Karena itu kan pertanyaan mereka. Mereka menyatakan mali hadzal rasul gitu ya. Ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Cuman itu ayat berapa ya? Saya lupa itu hanya. Mengapa rasul ini sebagai utusan Allah makan makanannya kayak kita dan kemudian dia pun aktif di pasar. Yamshi fil aswaq. Yamshi fil aswaq itu bukan jalan-jalan di pasar. Dalam arti kayak kita cuci mata. Nah, yamshi fil aswaq itu artinya aktif di pasar, gitu kan. Nah, itu diantaranya. Itu menunjukkan ayat itu bahwa Rasulullah SAW itu, kan yang ngomong ini adalah saudagar-saudagar, pengusaha-pengusaha. Kenapa kayak kami? Kalau memang iya, kan kalau bagi mereka, kalau memang utusan Tuhan, yang nggak usah nyari duit dengan bisnis di pasar, dengan jadi pengusaha, langsung aja turun dari Tuhannya, kan gitu. Itu maksud mereka begitu. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW aktif ada ayat yang terkait itu. Tapi bahwa Rasulullah sebagai pengusaha tentu saja banyak fakta yang lain. Kalau dalam sirah banyak sekali, jelas Rasulullah SAW itu berada di pasar Busra, Rasulullah ada di pasar Hubasyah, Rasulullah di pasar Bahrain, Suhar kalau tidak salah ya, pasar Bahrain itu. Rasulullah SAW dagang. Dan Rasul ada pernyataan Rasulullah bahwa aku membawa kalau tidak salah perak dan lain sebagainya dagangnya. Kalau di Hubasyah Rasulullah berdagang pakaian. Artinya banyak komoditas yang dijual oleh beliau. Jangan salah ya, pakaian zaman itu bukan sekedar pakaian murah-murah gitu. Kelasnya bukan sekedar kelas pasar malam. Ada baju-baju yang dijual sampai sekitar 100 200 dinar itu ada zaman itu. Oh ya, sekitar 400 juta itu ada pakaian. Jangan salah. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Alhamdulillah. Betul. Ini ada 2 pertanyaan dari Mbak Zahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas ilmunya. Alafu izin bertanya, apa sajakah hikmah dan pelajaran dari Perang Khaybar yang dapat dirasakan oleh umat Islam saat ini, Ustaz? Demikian, Ustaz. Umat Islam saat ini, Ustaz. Saat ini. Oh, manfaat bagi kita, Perang Khaybar yang dapat dimanfaatkan bagi kita yang pada hidup pada masa sekarang ini. Dan yang kedua, Ustaz, sekalian dari Mbak Hidah juga, pertanyaannya itu, apa sajakah ghanimah yang didapatkan dari Perang Khaybar, Ustaz? Mungkin tadi Ustaz sudah membahas, tapi sinyal di tempat saya kurang baik. Jadi sempat terputus. Demikian. Ya, itu berarti ada terkait lah itu dua itu. Artinya tentang dari tanah Khaybar. Ya kalau ghanimah, yang jelas tanah, gitu ya. Tanah yang subur.
benteng-benteng, artinya properti, gitu kan. Makanya Rasulullah SAW di antara wakaf beliau itu kan itu beberapa benteng yang ada di Khaybar dan kebun di Khaybar. Itu ada wakaf beliau juga di situ. Kemudian tentu saja adalah tanaman-tanamannya yang menghasilkan hasil bumi yang luar biasa. Kurma, gandum, anggur, itu sudah satu paket lah itu. Kemudian beberapa sayur mayur yang kayak gitu. Terus kemudian tin, itu sudah bisa dikatakan satu paket di dalam satu kawasan pertanian yang ada umumnya di Jazirah Arab pada saat itu. Atau delima, ruman, itu biasa ada. Baik. Tapi memang secara jumlah biasanya kurma lebih besar. Dan perbandingan kurma dengan gandum biasanya memang gandum itu 1/5 dari kurma, gitu ya. Jadi 20%. Tampaknya memang mereka menerapkan sistem tumpang sari, gitu ya. Jadi tanaman utamanya itu adalah kurma, kemudian nanti ada gandum, dan ada yang lain-lain. Nah, tentu saja juga ada wajar kalau di situ ada peternakan, artinya ada, walaupun tidak sebanyak masyarakat nomaden ya, karena kalau peternakan pasti yang nomaden lebih kuat. Tapi ya artinya bukan berarti sama sekali tidak ada. Jangankan di tempat kayak Khaybar gitu ya, atau Madinah, di Mekah saja masih ada yang punya domba-domba gitu, unta, walaupun bukan berarti di gembalanya di Mekah, tapi harus keluar dari Mekah. Kita tahu Abdul Muttalib saja, untanya yang dirampas oleh Abraha itu sekitar 200 ekor. Dan itu di satu tempat menggembala. Nah, seperti itu. Apalagi di tempat seperti Khaybar, itu semestinya cukup besar. Gitu ya. Jadi ya intinya situ, dari tanaman dan ternak. Kalau kita bicara tentang pelajaran, tentu pelajaran ini bisa digali dari banyak sisi. Yang paling kuat tentu saja sebenarnya dengan kita mendalami surah Al-Fatah itu akan sangat banyak pelajaran yang kita dapat, gitu ya, yang akan kita dapat di situ. Tapi secara umum dari peristiwa-peristiwa sejarahnya, gitu ya, bahwa ketika kaum muslimin itu menghadapi tantangan Ahzab, di mana Khaybar itu menjadi menjadi inisiatornya. Betul saat pengepungan Ahzab itu dialami, itu kan tidak terbayang beratnya kayak apa, gitu ya. Artinya kalau kita mengikuti emosi pada saat itu, pasti akan sumpah serapah ngamuknya ke Yahudi kayak apa, gitu. Mereka ini kan yang berkhianat di Madinah, pindah ke Khaybar masih dendam juga kan gitu. Oke, gitu. Tapi justru dengan provokasi Khaybar itu, ya, di mana kemudian Khaybar terlibat langsung dalam Ahzab, ya, dan kaum muslimin berhasil membuktikan soliditasnya, ketahanannya, daya tahannya, sehingga kemudian gagal itu proyek Yahudi Khaybar itu. Maka justru terbukalah sesuatu yang sebelumnya tidak terbayang. Kan ada alasan yang sangat kuat kaum muslimin untuk melakukan penetrasi ke Khaybar, yang tentu saja tidak akan dianggap sebagai sebuah serangan, gitu ya. Serangan dalam arti semata-mata kaum muslimin yang menjadi pemicunya, gitu loh, dalam hal ini. Karena semua kelompok tahu bahwa yang bermasalah itu Khaybar. Sehingga Khaybar tidak punya alasan untuk menarik simpati dari banyak kelompok ketika posisi mereka terdesak. Orang-orang Arab itu, kelompok-kelompok Arab itu pada dasarnya pragmatis saja. Kedekatan mereka dengan Khaybar bukan berarti hidup mati, gitu ya. Pragmatis saja.
ketika mereka melihat Madinah itu semakin kuat dan itu terbukti dengan perjanjian Hudaybiyah, maka mereka melihat pertarungan Madinah dengan Khaybar itu dari pinggir panggung. Artinya ketika kemudian kaum muslimin menang melawan Yahudi Khaybar, secara pragmatis mereka akan lebih mendekat ke Madinah sebagai pemenang. Itu memang tabiat atau watak dari masyarakat Arab yang hidup secara kesukuan itu. Selalu begitu, selalu begitu. Maka Rasulullah SAW itu kan yang jelas strateginya memutus segala potensi hubungan antara Khaybar dengan pihak luarnya. Ketika diputus dengan pasukan kecil saja, Ghatafan saja nggak punya kepentingan yang lebih untuk kemudian mendesak. Kan bisa saja kalau mereka ngoyo, Ghatafan itu kemudian menghadapi pasukan kecil itu, tapi kan enggak. Gitu ya. Ketika kemudian mereka tahu pasukan besar kaum muslimin ke Khaybar, mereka tidak mungkin mengejar ke Khaybar juga. Mereka nggak ngoyo juga, nggak ngejar. Nunggu aja hasilnya. Ternyata ketika hasilnya kaum muslimin itu mengalahkan Khaybar, dan dari Khaybar langsung melebar ke Wadil Qura dan ke Fadak. Coba kabilah-kabilah kayak Fazara, kemudian yang lain-lain yang dari Ghatafan itu kan langsung kemudian mendekat. Mereka menjadi bagian dari pasukan muslim yang ikut di Fatu Makkah. Kan kemudian itu hikmah yang luar biasa. Jangan pernah berpikir bahwa musuh kita itu, walaupun mereka terhubung satu sama lain, mereka berada di satu level yang sama. Pada dasarnya seperti yang dikatakan Al-Quran, qulubuhum syatta. Mereka ini sebenarnya satu sama lainnya cerai-berai. Hanya masalahnya, jangan sampai pendekatan kita, cara kita mengundang mereka untuk berkumpul menghadapi kita bersama-sama. Kadang-kadang kekurangannya di kita. Kita dalam tanda petik sesumbar menantang musuh untuk kumpul menghadapi kita bersama. Rugi kalau gitu. Rasulullah SAW itu selalu strateginya memecah. Lawan itu pada hakikatnya sudah pecah. Nggak mungkin mereka satu level. Maka bagaimana supaya mereka betul-betul bisa pecah dihadapi satu persatu. Itu hikmah, itu pelajaran. Kalau kita suka sesumbar, merasa kita kan benar, di jalan yang benar. Apa yang kita takutkan, sudah. Tantang aja semuanya. Kalian berkumpul aja. Kita tantangin semuanya di satu waktu yang sama. Wah, ini strategi yang keliru ini. Ini hikmahnya yang luar biasa ya. Kedua, itu banyak sekali ya. Kedua tadi bahwa ketika Rasulullah SAW sebagai pemenang gitu ya, itu sebenarnya berhak untuk mengusir Yahudi. Rasulullah SAW menunjukkan sisi dari peradaban, keluhuran nilai peradaban Islam. Menang itu bukan berarti harus memberangus kehormatan yang dikalahkan. Rasulullah menunjukkan itu berkali-kali di perang Bani Mustalik, gitu ya, di Khaybar, gitu ya. Bahwa mereka sudah kalah ya sudah. Tapi oke, memang ada kepentingan tadi sekarang ada sisi pragmatisnya bahwa bagaimanapun nggak mungkin orang Madinah ngelola tanah di Khaybar. Ya sudah serahin aja. Tapi yang penting coba bayangkan, menyerahkan dalam sistem bagi hasil 50-50 itu, wah itu sisi peradaban yang sangat tinggi. Dan itu diperkuat lagi dengan apa? Rasulullah menikahi Sofia binti Huyai. Huyai bin Akhtab adalah provokator Yahudi yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Ketika Sofiyahnya menjadi tawanan taklukan, Rasulullah tidak sengaja mempermalukan musuhnya. Malah justru menawarkan kehormatan yang sangat luar biasa kepada Sofia untuk masuk Islam dan kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Bayangkan, seorang putri dari tokoh yang sangat memusuhi Islam, ketika kemudian, dan tentu saja berdarah Bani Israel, ketika kemudian dia mau masuk Islam, maka Rasulullah angkat derajatnya, dijadikan istrinya. Kemenangan ini bukan untuk merendahkan dan menghina yang kalah, tapi menunjukkan keeleganan peradaban Islam. Banyaklah kalau mau digali satu persatu. Banyak sekali. Allah Ta'ala. Ada feedback Ustaz dari Ida.
Ustaz, Ada apa? kan pada saat ada feedback yang Ustaz, masih Mm-mm. nyambung ke bagian ghanimah Ustaz. Gimana? Kan pada saat itu banyak sekali tawanan wanita dan anak-anak Yahudi. Dan apakah mereka termasuk bagian dari ghanimah Ustaz? Kan beberapa lembaran-lembaran Taurat yang ada pada saat itu termasuk ghanimah. Alhamdulillah. Iyalah, tentu. Mereka menjadi bagian dari ghanimah. Apa namanya? Yaitu Sofia kan termasuk bagian dari ghanimah, tapi kemudian kan dimerdekakan. Dan kemudian masuk Islam. Nah, gitu. Karena kita masih ada waktu, saya bisa baca pertanyaan Ustaz ya. Masih ada? Tidak ada. Tidak, tidak. Akhir Alhamdulillah. Ustaz, pertanyaannya mirip-mirip Ustaz. Yang pertama ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok agak hilang nih Siram Panji Ustaz. nih. Nah, Ustaz. Tes, Bismillah. Apa sudah jelas Ustaz? Ya, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas ilmunya. Ustaz, Afan izin bertanya. Apakah peta kekuatan ekonomi dunia saat ini yang dikuasai oleh Yahudi masih berkaitan dengan rumus yang Ustaz katakan, yaitu kelompok yang dapat menguasai wilayah Syam, maka akan menguasai ekonomi dunia, yang mana kelompok Yahudi terbesar Israel saat ini sedang menguasai negara Palestina bagian dari Syam. Dan yang satu lagi Ustaz, Yahudi Khaybar setelah perang, apakah masuk Islam atau tetap musyrik? Jika tetap musyrik, apakah tidak menghimpun kekuatan lagi bagaimana Yahudi Bani Nadir yang lari ke Khaybar? Ya, Khaybar tidak. Artinya Khaybar tidak kemudian membangun kekuatan, karena mereka tahu kan kalau mereka membangun kekuatan dan kemudian otomatis meletup perang lagi, ya sudah tidak ada ampun lagi. Artinya itu habislah, gitu ya. Padahal mereka dengan diberi hak kelola tanah saja itu menunjukkan betapa sebenarnya Rasulullah mengakomodir gitu ya peran mereka atau kehadiran mereka gitu, menjadi bagian dari apa namanya kepentingan besar umat Islam, dan mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dari pembagian itu sangat dahsyat loh menurut saya. Kelompok yang kalah masih diberikan hak itu untuk hak dari hasil kerjanya bagi hasil. Itu sudah artinya mereka tahu diri di situ, sehingga kita tidak mendapati Yahudi sebagai sebuah kelompok di Khaybar gitu, kemudian menjadi ancaman bagi Madinah, sampai kemudian mereka betul-betul dikeluarkan dari Khaybar di masa Umar bin Khattab gitu. Atas perjanjian itu kan kaum muslimin berhak mengeluarkan mereka kapanpun apabila mereka perlu, dan itu dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tentang masalah tadi bukan hanya ekonomi, tentu saja kekuatan dunia, kekuatan global, artinya politik, ekonomi. Saya masih meyakini bahwa memang titik apa namanya penentunya adalah Syam. Ya, kalau sekarang jelas sekali kehadiran seluruh kekuatan dunia di kawasan Timur Tengah itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa semuanya berkepentingan dengan itu, gitu ya, berkepentingan dengan itu. Karena walaupun tentu saja aspek geografis tidak sesignifikan dahulu gitu ya, sekarang kan ya dengan adanya internet dan lain sebagainya, tapi tetap saja kan tidak bisa kemudian dikesampingkan begitu saja aspek geografis itu. Dan tentu saja kalau kita bicara tentang teritorial geografis, maka Syam itu masih menjadi titik temu dunia sampai sekarang gitu ya. Di isu Timur Tengah itu kan Cina bermain, Rusia bermain, ya apalagi apa namanya Iran bermain, kemudian Amerika bermain, Eropa bermain, semuanya bermain di situ, dan sangat terasa kehadirannya. Dukungan Amerika yang tidak terbatas kepada Zionis di Palestina itu kan sangat terasa betul gitu. Dan tentu saja Rusia dan dengan kepentingannya di Suriah itu kita, dan Iran juga, Iran, Rusia dan Cina
Itu sangat jelas sekali menurut saya sampai sekarang. Masih tetap. Allah Ta'ala. Akhir dari sesi tanya jawab pada kita. Sebelum kita tutup kajian pada hari ini, dari Pak Iwan sendiri apa ada yang Pak? Halo. Suaranya kurang jelas Mas Panji. Dari Pak Iwan, Oh, apa ada yang ingin ditambahkan Pak? Ustadz, saya sekedar ingin tanya sedikit aja Ustadz. Apakah perang di zaman Suaranya kecil sekali, Mas Iban. Pak Iwan, maaf, suaranya kurang keras Pak Iwan. Kecil sekali. Apa internet saya lagi lemot? Bukan, Gimana kayaknya sekarang? jarak deh. Coba Oke, lebih oke. dekat Pak. Jarak ke mic. Ya. Baik. Ustadz, apakah perang di zaman Rasulullah itu punya etika Ustadz, dalam artian ada jam tertentu dia mulai perang, terus jam tertentu dia istirahat gitu. Kebetulan saya lagi seneng nonton wayang ini Ustadz untuk mengisi waktu gitu kan. Perang Baratayuda kan ada waktunya, misalnya mulai pukul sekian terus sebelum matahari terbenam harus sudah berhenti gitu loh. Dan kalau perang zaman sekarang kan udah nggak ada etika sama sekali kan. Pokoknya asal musuh bisa lengah, kalau siapa cepat dia dapat gitu. Etikanya ketika berhadapan, artinya bukan masalah waktu. Artinya bahwa penyerangan bisa dimulai kapan saja, gitu kan? Kan karena sudah ada sebab sebelumnya masalahnya. Gitu. Sudah ada sebab sebelumnya. Artinya bukan perang terbuka saling menantang di satu lapangan, kan bukan begitu. Nah, ya. Tapi kan kemudian di lapangannya itu etikanya jelas, gitu kalau dalam Islam. Pertama, perang itu bukan untuk memusnahkan sebuah ras atau etnik, bukan ethnic cleansing sama sekali. Jelas sekali pesan Rasulullah SAW, la taqtulu walidan, jangan membunuh bayi, gitu ya, dan anak-anak kecil, wala syaikhan fanian, atau orang-orang tua yang jompo, gitu ya, wala mra'atan, dan juga perempuan. Intinya yang tidak punya kepentingan dengan pertempuran, gitu ya, karena faktor dia masih anak-anak, atau dia perempuan, atau dia orang tua, jangan dibunuh. Karena nggak ada alasan untuk dibunuh. Terus kemudian jangan merusak tanaman, gitu. Jangan merusak tanaman, jangan membakar kebun, membakar lumbung kalau bahasa kita. Itu semua jelas menjadi etika perang dalam Islam. Kenapa? Karena kembali ke prinsip perang. Dalam Islam itu perang itu untuk menghilangkan penghambat dakwah. Ketika dakwah itu pada dasarnya, dakwah itu kan tawaran, kan ajakan. Dakwah itu kan dalam bahasa Arab, da'aya, do'u itu seruan, ajakan, atau tawaran bahasa lainnya. Menawarkan nih Islam. Kalau diterima ya alhamdulillah, tidak diterima ya sudah, kan gitu. Kalau dalam Islam kan gitu. Artinya tidak akan memaksa siapapun untuk menerima, kan gitu. Nah, artinya dengan begitu kan tidak ada kepentingan apapun untuk menghalangi dakwah. Lah orang tawaran kok, kan gitu. Nah, ketika kemudian ada kelompok yang menghalangi dakwah dengan kekuatan militer, maka penghalang ini harus disingkirkan. Nah, yang artinya penghalang ini yang terkait dengan pertempuran itu. Di luar itu ya enggak. Bahkan laki-laki, pemuda, tetapi sudah menahbiskan diri sebagai apa istilahnya, ahli ibadah, gitu, yang menyendiri nyepi di dalam kuil, gitu loh. Itu tidak boleh dibunuh. Wala abidan fi sauma'atihi. Kalau ada penganut agama lain yang menghabiskan umurnya untuk pengabdian di dalam kuil mereka, itu juga tidak boleh dibunuh. Karena mereka posisinya mereka seperti yang lain-lain adalah objek dakwah, bukan penghalang dakwah. Kecuali kalau menghalangi dakwah dengan kekuatan senjata, ya diladeni, gitu loh. Kan itu prinsipnya. Maka dari situ dasar etikanya, gitu ya. Bahkan tadi tidak mengoyak kehormatan kelompok yang dikalahkan. Itu berkali-kali Rasulullah tunjukkan. Gitu ya. Ceritanya panjang ini kalau terkait dengan itu, sisi itu.
Kalau waktunya gimana Ustaz? Nah, Maghrib berhenti atau gimana? kalau sudah bertempur, nah, artinya bukan mulai ketempur. Kalau mulai tempur kan sudah ada penyebab sebelumnya, jadi bisa diserang kapanpun, kan itu pada dasarnya. Tapi kalau sudah berhadapan, itu kemudian bahkan Rasulullah SAW berkali-kali mengingatkan agar memberi kesempatan sebelum tempur, memberikan jeda waktu agar berpikir ulang. Itu di Khaybar ditunjukkan betul oleh Rasulullah dalam pesannya kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah waktu itu, kan ini pengepungan berhari-hari. Dalam satu waktu itu ketika artinya sudah masuk hari kesekian, ketika Ali itu punya kesempatan untuk mengalahkan, itu kata Rasulullah, Ali, ketika engkau sampai di halaman benteng mereka, kata Rasulullah, jangan langsung serang. Sampaikan dulu ajakan dakwah Islam. Gitu ya. Kalau mereka masuk Islam, maka terima, nggak jadi perang. Coba bayangkan gitu. Kalau mereka kemudian mau mengalah dengan membayar jizyah, gitu ya, maka terima, nggak usah diperang. Tapi kalau mereka menolak semua opsi selain tempur, ya baru perang. Rasulullah sampai mengatakan kepada Ali, dengan cara itu, jangankan ada banyak orang, kalau satu orang saja yang masuk Islam, mendapatkan hidayah dari Allah, masuk Islam, gitu, karena ajakanmu, maka itu lebih baik bagimu ketimbang kau mendapatkan imbalan seekor unta merah. Unta merah adalah simbol dari kemewahan orang Arab. Jadi bukan masalahnya sekedar mahal, tapi simbol. Mahal bisa dibeli. Tapi kalau simbol, masalahnya contohnya kayak limited ya, edition gitu. Itu belum tentu orang kaya juga semuanya memiliki. Gitu loh. Sampai digitukan oleh Rasulullah SAW. Itu bagian dari itu. Mungkin. Salam Ustaz. Ya, Oh, cukup ya. jelas. Ya. Baik, informasi kajian, saya kira udah pukul 9 lebih 11 kita udah lebih lewat dari waktunya. Insya Allah kajian besok malam bersama Ustadz Umar Mita dan hari Kamis malam bersama Ustadz Henry Jaisur Rahman. Itu kami persilakan. Rasa yang berbeda lagi. Pekan Saya kira depan itu nih, Mas. kayaknya ini Lebaran deh. Itu Idul Adha ya. Ya kita lihat nanti lah. Harinya cepat banget ya Ustadz ya. Iya baru. Harinya Lebaran cepat bener sekali. Pak, Lebaran Pak. Iya. Baik, nanti kita 20 Lebaran. atur jadwal lagi. Ya. Baik, saya kira gitu Mas Panji, silakan ditutup. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair pada jamaah dan Ustaz, dan jazakallah khair pada Ustaz tetap menyampaikan materi pada hari ini dan itu benar-benar wawasan kita baru tentang Khaybar dan Ustaz. Dan juga dari pertanyaan tadi bisa kita ambil bahwasannya dari orang sendiri pun ada etikanya, tidak perlu untuk menawarkan Islam sendiri. Alhamdulillah ini sangat berguna bagi kita semua. Sama semoga bisa menjadi amal jariah untuk Ustaz dan bisa bermanfaat. Amin. Amin. Untuk mengakhiri kajian pada malam mari kita baca salam dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an Kajian pada malam hari ini jazakumullah khair pada Ustaz dan jemaah yang telah hadir. Lebih kurangnya mohon maaf, saya Panji sebagai moderator pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz. Amin. Sama-sama. Afwan semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Jazakumullah khair. Pak, saya pamit ya Pak. Ya, sama-sama. Saya juga pamit. Syukron, jazakumullah khair. Apaan? Izin live.